الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين عزنا الله وإياكم. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dengan sanadnya sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tuqaddimu Ramadan bisawmi yawmin wa yawmain. Jangan kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Kecuali jika seseorang sudah terbiasa berpuasa sunnah, maka hendaknya dia berpuasa. Nabi SAW melarang kita untuk mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Dengan alasan apa? Kehati-hatian. Tapi dilarang oleh Nabi SAW. Beliau juga bersabda dalam riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan tasabah Sya'ban pada tasumu. Jika sudah pertengahan Sya'ban, maka jangan kalian puasa. Bagi orang yang tidak biasa berpuasa sunnah, jangan berpuasa dikhususkan pertengahan Sya'ban sampai Ramadan. Jadi pengkhususan seperti ini butuh dalil. Kemudian juga dari Silah bin Zufar, qala kunna 'inda Ammar bin Yasir wa utiya bi syatin masliyah. Kami pernah berada bersama Ammar bin Yasir, kemudian didatangkanlah kambing sudah dibakar. Faqala kulu. Kemudian Ammar mengatakan silakan makan. Fasalah ba'dul qaum. Sebagian orang mereka menghindar, agak menjauh. Faqala inni shaim. Kemudian dia mengatakan saya puasa. Faqala Ammar man shama yaumul ladzi yashukku bihi nas. Siapa yang berpuasa di hari-hari yang masih diragukan, faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mendurhakai Abul Qasim itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh kita pasang puasa duluan sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, karena ukurannya adalah masuki Ramadan harus dengan ru'yah, melihat hilal Ramadan. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian kalau melihat hilal Ramadan, dan lebaranlah kalau kalian melihat hilal Syawal. Fa in gumma 'alaikum faqumil 'iddata sab'ana 30. Kalau dia mendung atau tertutup, maka genapkan hitungan Sya'ban 30 hari. Nah, hadis-hadis tadi menunjukkan bahwasanya kehati-hatian dalam beragama ini juga butuh aturan. Artinya tidak semua alasan dengan alasan hati-hati kemudian membuat hal-hal yang tidak disyariatkan oleh agama ini. Masalah kehati-hatian dalam beragama memang sangat perlu. Sebagaimana Allah berfirman surah Al-Hujurat 12, ya alladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah termasuk dosa. Menunjukkan bahwa kita harus berhati-hati dalam hal prasangka, karena tidak semua prasangka kita itu benar. Kebanyakan ternyata adalah negatif. Kemudian juga Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah 204, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya. Di antara manusia ini ada yang sangat mengagumkan kalian, memukau kalian dengan ucapan-ucapannya tentang dunia ini. Wa yashhadullahu ala ma fi qalbihi wa aladul khisam, dan dia bersaksi bahwasanya itu betul-betul dari dalam hatinya dia ucapkan tersebut, wa huwa aladul khisam, padahal dia adalah orang yang hanya pandai bersilat lidah. Di sini Allah SWT mewanti-wanti kita jangan sampai terpukau dengan ucapan-ucapan
atau retorikanya orang yang pidato atau berkhutbah yang itu kemudian tidak ada dalilnya atau dasarnya. Bisa jadi ya, dia hanya pandai bersilat lidah, tidak sesuai ucapan dengan perbuatannya. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal itu jelas kata Nabi, yang haram sudah jelas. Bagi siapa? Bagi orang yang menuntut ilmu agama. Wa bainahuma, antara yang halal dan yang haram ini ada yang subhat, yang samar-samar. Yang ini tidak diketahui oleh kebanyakan manusia yang belajar. Yang tahu adalah para ulama, antara yang halal dan yang haram. Kemudian kata Nabi SAW, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi." Dan siapa yang menghindarkan diri dari sesuatu yang masih samar-samar antara halal dan haram, maka dia sudah berlepas diri atau menjaga agama dan kehormatan diri. Dan siapa yang jatuh ke dalam sesuatu yang samar-samar atau melakukannya padahal belum jelas, maka dia kemungkinan besar akan jatuh kepada sesuatu yang haram karena masih samar-samar. Menunjukkan bahwasanya kita harus berhati-hati dalam hal yang masih samar antara halal dan haram. Atau sabda Nabi SAW, ini la anqaliba ila ahli. Kadang saya pulang ke rumah, kata beliau, fajidu tamra sakitatan ala firashi, sakitatan ala firashi. Kemudian saya mendapati satu biji korma yang terjatuh ada di tempat tidur saya. Fa'arfa'uha li'akulaha thumma ahsan takun sadaqatan falqiha. Saya sudah ambil untuk dimakan, tapi saya ingat jangan-jangan ini kurma sedekah. Karena kurma sedekah ini haram bagi Nabi Muhammad dan keluarganya sampai hari kiamat. Kalau kurma hadiah boleh, kalau sedekah tidak boleh bagi beliau dan keturunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak jadi. Menunjukkan kita juga butuh hati-hati. Atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fi wudhu'ihi." Jika kalian bangun dari tidur, maka cucilah tangan dulu sebelum masukkan tangannya di air tempat wudhu. Kalau dia wudhu pakai centong. Fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu. Karena kalian tidak tahu, kata Nabi SAW, di mana tangannya bermalam. Ya, kadang digaul-gaul lah, macam-macam. Makanya untuk hati-hati disuruh untuk cuci tangan. Ini semua menunjukkan bahwasanya kehati-hatian dalam beragama itu sangat diperlukan. Tetapi ya, kehati-hatian ini juga butuh aturan-aturan, dawabit, batasan. Yang pertama, kapan kita harus berhati-hati dalam beragama? Yang pertama, syarat yang pertama, kuatus syubah. Ketika kesamaran itu sangat kuat sekali. Ketika yang apakah ini halal atau haram, boleh atau tidak, masih samar-samar sekali, maka sebaiknya di sana kita pasang kehati-hatian. Contohnya misalnya banyak riwayat dari para sahabat Nabi SAW tentang bolehnya makan dan minum setelah adzan subuh. Di antaranya Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Umar sendiri. Mereka bahkan pernah melihat Nabi SAW itu minum. Bilal cerita, saya menjemput Nabi SAW untuk salat subuh, kemudian saya lihat beliau minum. Menjemput itu berarti sudah azan apa belum? Sudah. Umar juga pernah ditanya oleh Ibnu Abbas, boleh nggak saya minum? Saya belum minum. Silahkan, kata. Sementara dalil-dalil yang lain, pendapat ulama yang lain, tidak boleh makan dan minum kalau sudah adzan subuh. Karena Allah SWT berfirman surah Al-Baqarah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-abyad min al-fajr. Khayt al-aswad min al-fajr. Makan dan minumlah kalian sampai terang benang putih dari benang hitam dari fajar. Maksudnya sampai gelapnya malam itu tersingkap dengan terangnya fajar. Fajar itu adalah warna putih yang dia merekah di sebelah timur, memanjang dari utara ke selatan, dan itu terangnya terus sampai pagi. Itu namanya fajar, namanya fajar sodik. Dan itu pertanda masuknya waktu subuh. Jadi di sini dalam ayat ini Allah SWT memberikan batasan makan dan minum adalah adzan subuh. Adzan subuh. Lebih dari itu berarti gimana?
maka batal. Lebih dari itu berarti batal. Nah, di sini ayat Al-Quran jelas. Kemudian Nabi juga mengatakan kalau Ibnu Ummi Maktum adzan, maka jangan kalian makan lagi. Kalau Bilal adzan, boleh kalian makan karena Bilal dia adzan pertama sebelum masuknya waktu subuh. Tapi kalau Ibnu Ummi Maktum jangan makan. Dan berita yang lain kalau azannya Ibnu Ummi Maktum ini sudah mengharamkan makanan dan menghalalkan untuk sholat subuh. Hadisnya Bukhari Muslim. Sementara praktek dari para sahabat ada sebagian mereka yang minum setelah adzan. Maka ketika samar-samar seperti ini, maka lebih baik kita menghindar, yaitu jangan kita coba-coba makan minum setelah adzan. Contoh yang kedua, ya, kuatnya syubhat, misalnya kesamaran. Masalah biji tasbih. Ada dua pendapat para ulama dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, ini menghitung dengan biji-biji tasbih itu tidak diperbolehkan. Karena semua hadis-hadis tentang para sahabat menghitung biji-biji tasbih ketika mereka berzikir, baik itu ada yang pakai batu, ada yang pakai biji-bijian, itu semuanya lemah. Sementara pendapat yang kedua menyatakan boleh berzikir, yang itu zikir mutlak bebas memakai biji-biji tasbih. Kenapa? Karena setelah digabungkan riwayat ini, ternyata naik dia derajatnya hadisnya yang tadi lemah menjadi hasan, artinya bisa diamalkan. Nah, ketika kesamaran seperti ini menghasankan, ini mengatakan hadisnya tidak hasan atau tidak sahih, hadisnya lemah. Maka yang seperti ini lebih baik kita berhati-hati. Lebih baik tidak usah pakai biji-biji tasbih. Adapun permasalahan setelah sholat itu para ulama itu sepakat bahwasanya yang sunnah adalah menghitung zikir itu dengan apa? Tangan kanan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqidu tasbih biyamini. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu menghitung bacaan tasbih subhanallah alhamdulillah dengan tangan kanan beliau. Yaqidu tasbih, yaqidu itu artinya membuat lingkaran. Jadi cara menghitungnya subhanallah, ini yang sunnah, subhanallah, 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 subhanallah. Ini namanya yaqidu. Atau cara yang kedua subhanallah, 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 subhanallah. Adapun yang biasa kita lakukan maki roh jari subhanallah, subhanallah, ini sebagian membolehkan, tetapi yang lebih sunnah yang dua tadi. Cara menghitung yang lebih sunnah yaitu yang dua tadi, subhanallah, 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 atau subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bisa dipahami? Nah, itu namanya yaqidu. Ini untuk sekedar untuk revisi juga kebiasaan. Yang biasanya aku begini kan? Pakai yang bagaimana biasanya? Pakai ruas. Ini boleh, cuma yang lebih sunnah yang dua tadi. Itu namanya aqidu, membuat seperti seolah-olah lingkaran begini. Itu yang sunnah. Jadi kehati-hatian yang pertama perlu kita pasang ketika kesamaran itu sangat kuat sekali di sana, antara yang boleh atau tidak, tidak boleh. Contoh yang lain dalam kasus puasa misalnya, apa hukum suntikan ketika puasa kita nyuntik? Suntikan itu biasanya di mana? Daerah pantat. Atau memasukkan obat dari dubur, obat tembak itu. Apa hukumnya? Boleh apa tidak boleh? Sekarang pertanyaan, suntikan itu isinya apa? Obat atau nutrisi? Kalau nutrisi makanan berarti batal. Tapi kalau hanya sekedar obat atau presentasi obatnya lebih besar, maka tidak batal. Walaupun kaidah dalam masalah ini kata para ulama, yang pertama masalah pembatal yang seperti itu
Kalau salurannya saluran yang biasa masuk ke dalam tubuh, maka apapun yang masuk ke sana maka batal. Contoh yang biasa itu apa? Mulut dan hidung. Hidung, Nabi SAW mengatakan balik beristinsya ila antakuna sha'iman. Berdalam-dalamlah engkau menghirup air kecuali kalau engkau sedang puasa. Menunjukkan air ketika masuk sedang puasa maka batal, dia akan masuk ke dalam. Hidung, ini saluran pertama. Yang kedua, mulut. Karena jelas makan dan minum itu dari mana? Mulut. Apapun yang masuk dari dua saluran ini, saluran pernapasan dan saluran pencernaan, hatta dia masuk ke mulut kita, besi dimasukkan ke dalam, batal. Itu kaidah. Tapi kalau saluran yang lain, saluran yang selain yang dua, baik itu telinga, apalagi mata, dubur atau kemaluan, di sini diperinci. Kalau yang masuk itu adalah nutrisi makanan, maka batal atau enggak? Batal. Tapi kalau yang masuk itu ternyata obat atau peralatan lain yang itu bukan makanan, maka tidak batal. Itu kaidah. Oke, sekarang saya disuntik. Transfusi darah. Saya menerima transfusi darah. Batal apa enggak? Darah itu apa? Inti sari makanan yang kita makan itu berbentuk darah. Ketika kita didonor oleh orang, bukan kita mendonor, kita dimasukkan darah, berarti yang masuk adalah saripati makanan, berarti batal apa enggak? Batal. Oke, kita disuntik sekarang, disuntik. Ternyata isinya obat lewat pantat. Ini nutrisi apa enggak? Kalau itu sekedar obat maka tidak batal. Impus, batal apa enggak? Kuat sekali, batal. Tetes mata, enggak batal karena bukan nutrisi. Tetes telinga, enggak batal. Inhaler, yang sesak napas dia sedot, batal apa enggak? Enggak, karena itu bukan nutrisi. Bisa dibangun? Nah, jadi kalau yang dua saluran ini saja, mulut dan hidung ya. Kecuali kalau tadi kata para ulama, kalau asap yang masuk lewat inhaler itu ternyata dia ada makanannya, itulah yang batal. Jadi sesuatu yang kuat masih ada kesamaran, khilaf misalnya para ulama dalam masalah itu, seperti suntikan di siang hari, walaupun tadi kita lebih menguatkan suntikan tuh kalau dia isinya obat mayoritas maka sebaiknya dihindari. Lebih baik kita suntik nanti setelah buka puasa, karena kita tidak tahu persentase obat sama nutrisinya di dalam obat itu mana yang lebih banyak, obatnya atau nutrisi, karena setiap obat biasanya ada nutrisinya. Baik. Syarat yang kedua, kehati-hatian dalam beribadah, ada mukhalafatin nas syar'i. Jangan kita menyelisihi nas yang syar'i. Syarat yang kedua, tidak boleh menyelisihi nas yang syar'i. Maksudnya tidak boleh menyelisihi Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ada beberapa orang yang mereka tidak mau menerima rukhsah keringanan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu keringanannya berupa mengqashar sholat, atau bolehnya tidak puasa ketika safar bagi yang lelah. Maka Nabi SAW mengatakan, ma baru aqwamin yatanazzaluna an syai'in asna'uhu. Kenapa orang-orang itu kok tidak mau menerima atau melakukan apa yang sudah saya perbuat? Nabi pernah ketika safar, ketika penaklukan Mekah, di tengah perjalanan kecapean, kemudian beliau mengangkat kendi air minum atas-atas supaya dilihat oleh para sahabat. Dan itu di bulan Ramadan. Karena ini sedang safar. Nah, ada orang-orang yang tidak mau seperti itu, tetap aja memaksakan dirinya untuk puasa. Maka Nabi mengatakan, kenapa ada orang yang tidak mau melakukan apa yang sudah pernah saya lakukan? Fa wallahi inni la'alamu billah. Sungguh saya ini lebih alim tentang Allah daripada mereka.
wa asyhaduhum la khasyatan, dan saya ini paling lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kehati-hatian dalam agama itu harus dibarengi dengan sunnah. Makanya sebagian ulama mengatakan wara'un bila sunnah. Wara', kehati-hatian tanpa dibimbing dengan sunnah, bid'ah, justru itu akan jatuh ke dalam perbuatan bid'ah. Contoh, sekarang ada penentuan ketika bulan Ramadan, penentuan waktu imsak. Penentuan waktu imsak. Alasannya apa ini? Untuk apa? Kehati-hatian, jangan sampai kemudian sudah adzan kita masih makan. Itu ini bentuk kehati-hatian, tapi ternyata menyelisih sunnah, menyelisih Al-Qur'an. Yang pertama, karena Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah tadi apa? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minumlah sampai kalian sampai datangnya fajar, yaitu waktu subuh. Berarti batas makan minum, batas imsak itu yang sebenarnya adalah adzan subuh. Ketika orang membuat waktu imsak 5 menit sebelum waktu subuh, waktu imsak telah tiba untuk Lombok Utara, Polong Renten, dan yang lain, kan ada sambutan Bupati. Hatta satu dunia ada kata sambutannya, yang tidak sunnah tetap tidak sunnah. Karena ini menyelisih dalil. Yang kedua, dia juga menyelisih hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti hadis perintah Nabi SAW untuk makan dan minum kalau azan Bilal masih azan, itu azan pertama. Contoh yang lain, Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah, dan hadis ini sahih dari Imam Abu Daud yang lain, idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u ala yadihi fala yada'u hatta yaqdi hajatahu minhu. Jika ceret itu sudah di tangan, sudah naik mau diminum, jangan diletakkan, kata Nabi, sampai dia selesai minum. Jika salah seorang kalian mendengar azan, sementara ceret itu masih ada di tangan, jangan diletakkan gelas atau ceret itu sampai dia minum. Nah, hadisnya sahih. Berarti waktu imsak itu gimana di sini? Ada keluasan juga, ada fleksibel juga di ketika kita sudah habis makan, kemudian apa? Kita mau minum, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh minum? Boleh. Siapa yang mengizinkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian mendengar azan sementara apa wadah minum itu di tangan kalian, jangan dilepas sampai dia minum. Berarti itu izin langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jelas membantah penentuan waktu imsak. Dan ini bertentangan dengan dalil baik dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dengan alasan kehati-hatian. Ya, kalau saya lebih cenderung makan sahurnya mulai ketika tarawih. Ya, itu adalah waktu makan sahur yang paling tepat. Kenapa? Karena disunahkan makan sahur itu adalah di akhir. Bahkan itu Zaid bin Sabit menjelaskan jarak antara makan Anas bin Malik, jarak antara makan sahur Nabi dan sholat subuh, antara makan sahur Nabi dan sholat subuh adalah seukuran membaca 50 ayat. Seukuran baca 50 ayat. Itu syarat yang kedua. Jangan sampai kehati-hatian itu menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarat yang ketiga, alla yuki wal amal. Nah, singgung sedikit masalah tadi, bolehnya minum setelah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagian ulama mengatakan ini izin bagi orang yang sudah siap untuk minum. Adapun kalau air minumnya masih dalam kulkas atau masih dalam kocor belum dia tuang, maka tidak boleh.
maka tidak boleh karena sudah adzan. Nah, ini khusus keringinan, ini khusus untuk orang-orang yang sudah siap untuk minum. Kecuali kalau dia belum minum kemudian apa? Apa namanya? Kemelat. Wah, asyhadu an la ilaha illallah sudah. Bukan Allah, maka barulah berlaku di sana izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu boleh untuk agak diluaskan sedikit seperti itu. Tapi kalau sudah selesai azan, la ilaha illallah baru kita menceret, tidak boleh, batal. Okay. Nah. Syarat yang ketiga ala yuqiul amal bihi fil harj. Jangan sampai kehati-hatian itu menyusahkan kita sendiri. Jangan sampai kehati-hatian itu menyusahkan diri kita sendiri. Nah, seperti banyak orang yang dia apa banyak ketika menyentuh tangannya menyentuh air ketika wudhu dianggap air semua yang kesentuh air tangannya itu dianggap air musta'mal sehingga dibuang. Nah menyentuh lagi dibuang lagi. Jadi harus yang langsung dari pancuran. Maka ini memberatkan diri sendiri, kehati-hatian yang berlebihan. Kenapa? Ulama yang mengatakan air musta'mal itu berdalil dengan hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaktasilu ahadukum fil ma'i da'im wa huwa junubun. Jangan salah seorang kalian yang sudah junub kita sudah berhubungan sama istri, mandi besar di air yang tergenang. Air tergenang ini misalnya kalau kita mungkin lingkup, nggak tahu kalau bahasa sini apanya. Ada sumber air di sana. Sumur ada. Sumur. Nabi SAW melarang orang mandi nanti ketika hari Jumat pada junub, soalnya kan rame-rame junub. Makbul masuk, jebur. Setelah itu 7-10 orang masuk sehari di sana. Maka sisa mandi mereka yang tergenang tidak ada saluran keluarnya di sana, inilah namanya air musta'mal yang makruh untuk dipakai bersuci lagi. Karena ya jelas kok agak. Makanya Abu Hurairah ketika ditanya terus gimana caranya? Ya tanawwaluhu tanawulan. Oh, hendaknya dia menyidupnya caranya. Ya, tersedok kalau bahasa kita. Itu baru untuk menghindari air musta'mal. Jadi bukan air yang ini karena Nabi SAW mengatakan innal mu'min la yanjus. Orang mukmin itu kulitnya, tubuhnya tidak najis. Ya. Nabi SAW pernah mau wudhu di sisa mandi junub istri-istrinya. Di ember itu ada sisa junub. Inna kunna junuban wahai Rasulullah, kami baru selesai mandi junub, kata istri-istrinya. Apa kata Nabi? Innal ma' la junub. Air ini tidak junub. Yang junub itu kamu. Artinya air itu jelas sudah disentuh apa enggak? Sangat. Tapi tetap dipakai Nabi untuk wudhu. Nah, jadi syarat yang ketiga jangan sampai kehati-hatian itu memberatkan diri kita sendiri. Yang keempat, ada melukuk fil waswasah. Jangan sampai kehati-hatian itu menyebabkan seorang itu jatuh ke dalam waswas. Kenapa? Karena ada perbedaan antara waswas dan kehati-hatian dalam agama. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan wal farqu bainal ihtiyat wal waswasah. Perbedaan antara hati-hati dan waswas. Anal ihtiyat al-istiqsa wal mubalaghah fi ittiba'i sunnah wa ma kana 'alaihi Rasulullah wa ashabuhu yaqulun wala mujawazah wala taqsin wala tafridin. Kehati-hatian itu kata Ibnu Qayyim adalah kita bersemangat untuk mengikuti sunnah dan amalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa berlebih-lebihan atau tidak juga mengentengkan, tanpa berlebihan atau juga mengentengkan. Apa contohnya berlebihan dalam mengikuti sunnah? Ada sebagian orang yang selalu membuka kancing bajunya. Kenapa? Karena ada riwayat dalam Sahih Bukhari Nabi SAW pernah membuka kancing bajunya. Sehingga ketika di kantor dia buka,
ketika sholat di masjid dibuka. Kenapa? Sunnah. Padahal Nabi SAW itu memang pernah membuka kancing bajunya karena sedang panas, bukan karena itu sunnah. Jadi ini terlalu berlebihan. Atau seperti kasus beberapa saudara kita yang baru ngaji lagi semangatnya, dia lihat tasbih di masjid dikumpulin diam-diam kemudian dibuang. Nah ini juga berlebihan. Atau menyepelekan. Nah, yang menyepelekan ini juga bisa kita cari contohnya, menyepelekan sunnah Nabi. Jadi hati-hati itulah semangat kita mengikuti sunnah tanpa berlebihan atau terlalu menyepelekan. Wa amal waswasah, adapun waswas fahiya ibtida'un ma lam ta'ti bihi sunnah. Waswas itu adalah membuat sesuatu yang baru dengan alasan kehati-hatian tapi tidak dibarengi atau tidak mengikuti sunnah. Walam yaf'alhu Rasulullah wal ahadu min sahabah, dan ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Zaiman anhu yasul bidzalik li tahsil al-mashru' dhabtuhu. Kaman yuhtatu bi za'mihi wa yaksil 'adhu fil wudu' fawqa thalathah. Kemudian beliau memberikan contoh ya, waswas ini. Seperti orang yang berhati-hati ketika berwudu, dia membasuh anggota wudunya lebih dari tiga kali. Ini bukan namanya hati-hati, tapi waswas karena tidak sesuai dengan sunnah. Nabi SAW mengatakan pamanzada faqad asa'a wa dhalama. Siapa yang menambah dari 3 kali anggota-anggota wudu ini faqad asa, maka itu dia telah berbuat buruk wa dhalama, dan berbuat zalim. Bukan bagus, buruk dan zalim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yusrifu fi sabil ma fi wudu' wa ghusl, atau dia berlebih-lebihan ketika memakai air ketika wudhu dan mandi. Wa yusarru bi talaffudz bin niyyah salat miraran aw marrah wahidah. Atau juga contoh yang lain kata beliau, orang-orang yang melafazkan niat ketika salat. Usolli fardhu subhi, fardhu dhuhri, 4 rakaat. Ini juga bukan termasuk kehati-hatian menggabungkan antara niat mulut dengan hati, tapi ini termasuk was-was. Karena Nabi SAW ketika salat beliau langsung Allahu Akbar, tidak pernah baca usolli fardhu. Tidak pernah juga ketika Ramadan baca bareng-bareng di masjid nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahr. Kenapa? Kehati-hatian. Laun lolos tertindu sengker subuh, makanya ayo kita bareng-bareng nawaitu sauma ghadin. Ini bukan kehati-hatian tapi namanya was-was. Karena tidak ada dasarnya. Atau juga kata beliau wa yaksul sabahum malayataqan najasatuhu ihtiyata. Ada juga yang sedikit-sedikit dia bersihkan bajunya karena menganggap itu kehati-hatian supaya bersih dari najis, padahal tidak ada apa-apa. Wa yuraghibu 'an salafi na'li ihtiyatan ila ad'af hada. Atau contoh yang lain apa? Tidak mau sholat pakai sandal ketika di lapangan atau di luar. Itu tidak apa-apa, sunnah dari Nabi SAW. Sesekali kita sholat pakai sandal. Dia tidak mau, kenapa? Nanti takut ada najis. Ini bukan kehati-hatian, tapi namanya was. Cukup kita lihat di belakang. Karena itu perintah Nabi, kalau kalian sholat pakai sandal, falyuqallib, maka balik sandalnya dulu, lihat ada najis atau tidak. Kalau tidak ada silahkan sholat. Yang penting jangan masukkan sandal di atas karpet ini saja. Di masjid yang sudah bersih. Kalau di luar tidak apa-apa, sholat di kebun, sholat di lapangan. Nah, kemudian syarat yang kelima, yang terakhir, ada boleh ikhlal bin nizam. Kehati-hatian itu juga jangan sampai menyelisihi ini tata atau kesopanan atau etika masyarakat. Ini juga perlu. Nah, pernah suatu ketika ada pejabat di zaman Imam Malik. Imam Malik waktu itu sedang jadi imam di Masjid Nabawi. Pejabat ini naruh sarungnya di depan tempat sholat, sehingga orang-orang pada melihatnya. Imam Malik melihat itu langsung memanggil 2 orang penjaga, tahan orang ini, ya, penjara dia. Kemudian ada yang mengatakan, ini gubernur, ini pejabat besar, gubernur. Kemudian Imam Malik menasihatinya seraya mengatakan hati-hati. Kenapa? Jangan buat hal-hal baru di Masjid Nabawi.
Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Man ahdasa fi masjidina hadasan, fa alaihi la'natullahil malaikatu wan nas ajmain." Siapa-siapa yang membuat hal-hal baru di masjid kami ini, Masjid Nabawi, maka dia mendapatkan laknat dari Allah, para malaikat dan semua manusia. Padahal ini sekedar hanya masalah kesopanan. Tidak sopan seseorang naruh sarung di depan tempat sholat. Mungkin bisa jadi dia menganggap itu adalah untuk hatian, mungkin takut sarungnya najis, dianggap najis, dan lain ditaruhlah di depan sholat, dan itu tidak sopan. Kemudian dia sholat memakai celana, karena itu tidak ma'ruf di zaman itu. Sholat memakai celana, harus pakai rida itu ya sarung. Nah, padahal itu saja Imam Malik marah. Seandainya Imam Malik masih hidup, kemudian lihat orang dikit-dikit selfie di Masjid Nabawi, kira-kira gimana? Jadi itu doa itu aturan-aturan kehati-hatian dalam beragama yang harus sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga dalam hal puasa, yang melafazkan niat. Itu kalau kita sudah bangun untuk makan sahur, maka itu sudah dianggap sebagai niat untuk puasa tanpa harus mengucapkan nawaitu sauman qadin an ada'i fardi syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Allah ta'ala sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam.